Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi, Berita Pagi, Berita Pagi. Jauh-jauh hari sudah kita tata untuk jualannya tidak meluber ke jalan raya. Kan WFA itu WFO berlaku dari tanggal 24 sampai tanggal 27. Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Selasa 25 Maret 2025. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Selama momen arus mudik, pasar tumpah di Kabupaten Sampang rawan pemicu kemacetan. Berikut Alvin Nuari melaporkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang memprediksi kemacetan akibat pasar tumpah terjadi selama momen arus mudik. Beberapa titik pasar tumpah itu seperti di Pasar Tancung dan juga Pasar Camplong. Untuk meminimalisir hal tersebut, Kasih Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sampang Khotibul Umam memastikan pihaknya bersama Satlantas Polres tempat melakukan rekayasa lalu lintas. Umam mengakui menjelang Lebaran, aktivitas perekonomian di titik pasar tumpah meningkat dan akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Utama kita ini Sri Mangunan dalam kota, terus Pasar Camplong dan Tancung. Ya. Dan semua itu kalau Tancung sudah kita kendalikan, artinya dari jauh-jauh hari sudah kita tata untuk jualannya tidak meluber ke jalan raya. Terus yang kedua dalam kota. Nah, dalam kota ini karena ada jalan lingkar ya, lingkar selatan yang sudah disiapin sehingga luberan terhadap arus lalu lintas di dalam kota ini cukup signifikan pengurangan. Pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan pemantauan dan penguraian di beberapa titik rawan macet. Hal ini agar perjalanan para pemudik aman dan juga lancar. Pemerintah terus berupaya memberikan layanan mudik untuk masyarakat perantauan menuju kota tujuan seperti ke Kabupaten Sumeneb. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Perkimhub Sumeneb, Yaya Nur Wahyudi mengatakan kepadatan pemudik di momen menjelang Lebaran biasanya terjadi di jalur utama arah Surabaya. Dibutuhkan pengawasan yang ketat dari instansi terkait, diantaranya Pasar Peragaan sebagai titik potensi pasar tumpah untuk memastikan kelancaran arus mudik di jalur darat. Selain itu, instansinya juga sudah mempersiapkan langkah dalam menghadapi situasi tersebut, yaitu dengan tidak melakukan penurunan penumpang dari bis di bahu jalan, sebab kemacetan terjadi dikarenakan banyak bus yang berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang. Nantinya ada beberapa titik pos untuk melakukan pemantauan, meskipun hal tersebut tidak ditempatkan di titik rawan kecelakaan, namun tempat yang rawan kecelakaan akan mendapatkan perhatian khusus dari instansi dan stakeholder terkait selama momen arus mudik. Pemudik mungkin pada posisi karena memang tujuan akhir kan, ketika tujuan akhir maka menjadi penting untuk menjaga vitalitas kesehatan. Tujuan terakhir dia sudah hampir nyampe, jatuhnya nyerang lah. Yaya juga mengungkapkan dalam momen libur Lebaran nanti juga akan didirikan pos pemantauan dan juga posko, yaitu Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melintas ataupun mudik menuju Kabupaten Sumeneb untuk tetap waspada dan melakukan cek pada kendaraan dan juga kondisi kesehatan. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat dengan potensi kemacetan yang disebabkan pasar tumpah.
saya Indra, memang pasar tumpah ini tidak bisa dihindarkan di wilayah Madura karena ada di jalan nasional. Ya, semoga petugas bisa membantu bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan terutama saat pasar beroperasi karena kondisi jalan pasti lebih sempit. Saya Samsul dari Kebon Agung. Memang yang menjadi kendala biasanya saat melintas di Pulau Madura, ya pasar tumpah ini yang sering menyebabkan terjadinya macet. Apalagi kalau pas hari pasarannya pasti macet. Kalau saya mending perjalanan sore atau malam. Jadi diperkirakan masuk daerah itu pas sudah lumayan sepi-sepinya gitu. Saya Udin dari Kota Sumeneb. Kalau saya mudik ya pasti dari jalur utara untuk menghindari macet di pasar-pasar itu. Ya meski jalannya lebih sempit di beberapa titik, setidaknya perjalanan lebih lancar ketimbang lewat jalur selatan. Mudah-mudahan mudik tahun ini kemacetan di pasar bisa makin diurai oleh petugas. Pengawasan pasar tumpah harus diperketat agar tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Oleh tim redaksi dipilih menjadi topik komentar pada buletin Berita Pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, salah satu faktor pendukung peningkatan perekonomian di suatu daerah adalah berkembangnya transaksi di pasar tradisional maupun modern. Namun perkembangan daerah pedesaan yang biasanya dipengaruhi pertambahan penduduk yang tanpa diimbangi oleh perluasan lapangan kerja mengakibatkan munculnya pasar tumpah. Pasar tumpah ini dalam melakukan aktivitas berdagangnya menggunakan sarana badan jalan sebagai tempat untuk berdagang. Apa sebenarnya faktor penyebab terjadinya pasar tumpah dan tetap eksis sampai saat ini? Faktor pertama disebabkan lokasi, karena badan jalan, pedagang bisa memperoleh tempat dengan cara yang mudah serta cuma-cuma dan adanya keterbatasan modal dari para pedagang. Sementara itu, faktor yang menyebabkan pembeli berbelanja di pasar ini yaitu faktor kemudahan berbelanja, jarak pasar dengan rumah tinggal yang dekat, aksesibilitas yang mudah, kenyamanan yang diperoleh, harga, dan juga kualitas barang. Keberadaan pasar tumpah memang banyak mengandung efek negatif, namun demikian bukan berarti tidak ada dampak positif yang terkandung di dalamnya, seperti berkurangnya pengangguran yang berarti akan menaikkan kembali daya beli pada masyarakat sehingga perekonomian akan semakin membaik. Untuk itu, diharapkan semua pihak dapat duduk bersama dalam menyelesaikan masalah tersebut tanpa merugikan salah satu pihak. Jawa Timur, termasuk Madura, juga menjadi provinsi tujuan nomor 2 terbanyak pada mudik lebaran setelah Jawa Tengah. Menurut Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagadi bahwa jalur-jalur rawan macet menjadi perhatian, bahkan dari survei ada 15 titik yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di titik macet yang disebabkan pasar tumpah. Maka pengawasannya harus diperketat agar tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Selain pasar tumpah dan perlintasan sebidang, jalur wisata juga perlu jadi atensi pemerintah daerah. Koordinasi harus diperkuat, seperti pengaturan arus lalu lintas keluar masuk antar daerah, penyediaan pos kesehatan, pemantauan stok BBM, dan lainnya. Sekali lagi, titik-titik pasar tumpah harus menjadi perhatian bersama dalam pengamanan mudik lebaran dan juga harus diantisipasi sejak dini. Sekian komentar, selamat pagi. Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Polres dan Pemkab Sampang mendirikan 5 pos pantau untuk arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Berikut laporan Khairul Umam.
Mudik balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Sumeneb memastikan kesehatan fisik sopir maupun nahkoda kapal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali. Selama arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri, Terminal Arya Wiraraja Sumeneb memastikan kesehatan fisik superbus agar para pemudik selamat sampai tujuan. Kepala Terminal Tipe A Arya Wiraraja Sumeneb, Hanafi Mamandoko mengatakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sumeneb secara berkala yang ditempatkan di pos pelayanan Idul Fitri 2025. Pemeriksaan supir bus telah dilakukan pada 20 supir bus. Bahkan para supir juga diimbau mematuhi aturan lalu lintas di jalan. Ya, untuk himbauan kepada supir, saya harap supir ya tetap mematuhi aturan lalu lintas di jalan, jangan sampai kebut-kebutan karena membawa penumpang yang banyak. Nanti patuhi aturan berlalu lintas, bis yang dibawa harus betul-betul lengkap, layak jalan baik secara administrasi maupun secara fisik. Sementara itu, Kepala Syabandaran Otoritas Pelabuhan Kaliangat Aswar Anas mengatakan, sebelum melakukan keberangkatan, para nakoda juga diwajibkan mengumpulkan bukti kesehatan kepada para petugas di lapangan, serta melakukan ramcek untuk menjamin kelayakan mesin kapal. Mengarahkan seperti arah dari petugas, arahannya petugas itu seperti apa, tolong dipatuhi kan gitu. Nah, terus yang kedua, terkait BMKG ini kondisi gelombang yang notabene kurang lebih 1,5 masih bisa dapat dilayari oleh kapal. Anas mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran menuju ke sejumlah wilayah kepulauan untuk datang 2 jam lebih awal agar tidak telat karena kapal berangkat sesuai jadwal keberangkatan. Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat menjelang libur Lebaran, pemerintah Kabupaten Pamekasan menerapkan sistem kerja di kantor dan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara atau ASN selama 4 hari ini. Informasi selengkapnya, Purnama Iswantoro melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan surat edaran terkait penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggaraan pelayanan publik menjelang libur nasional serta cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kabid Pengadaan Pembinaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pamekasan Mustain Ramli mengatakan, dalam surat edaran itu, Pemkab Pamekasan menerapkan sistem work from office, bekerja di kantor, dan work from home, bekerja dari rumah, mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025. Menurut Mustain, kebijakan tersebut untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025. Pamekasan menerapkan WFA itu WFO berlaku dari tanggal 24 sampai tanggal 27. Selama itu OPD itu membuat jadwal. Siapa saja yang WFA, siapa saja yang WFO. Sementara bagi perangkat daerah yang memberikan layanan publik di sektor kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya, tetap menggunakan sistem bekerja bergilir. Ia menyampaikan, fleksibilitas sistem kerja ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada masa libur nasional, serta cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Purnama Iswantoro melaporkan. Meskipun animo pendonor turun selama bulan puasa, namun ketersediaan darah selama Ramadan dan musim mudik dipastikan aman dengan dropping dari unit transfusi darah Surabaya. Ima Fadilah melaporkan. Ketersediaan darah pada musim mudik Idul Fitri dipastikan aman. Unit transfusi darah UTD PMI Sampang mendapatkan dropping untuk pemenuhan ketersediaan stok darah selama bulan Ramadan. Kepala UTD PMI Sampang Dr. Indah Nur Susanti mengatakan dropping ini sangat diperlukan karena jumlah pendonor berkurang selama Ramadan. Sebelumnya memang kita sebelum bulan Ramadan itu kita sudah MU ya, dropping dari Surabaya karena ditakutkan animo masyarakat untuk donor itu tidak sebanyak biasanya. Jadi daripada kami ada kekosongan, kita kan nggak boleh itu.
kita koordinasi dengan UTD Surabaya untuk kita di dropping sekian kantong darah. Jumlah pendonor pada bulan Ramadan memang tidak sebanyak biasanya. Pada hari reguler, PMI dapat menerima tambahan stok 30 sampai dengan 60 kantong darah. Sedangkan pada bulan Ramadan hanya mendapatkan sekitar 15 sampai dengan 20 pendonor. Dikatakan di bulan Ramadan fokus pendonor adalah berpuasa sehingga menyebabkan sebagian tidak mendonor. Selain dropping darah, ketersediaan stok darah di Sampang juga disupport oleh kegiatan donor darah Safari Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini adalah donor darah malam hari lepas tarawih di alun-alun Trunojoyo Sampang, sekaligus pelayanan permintaan warga untuk kegiatan donor di perumahan dan masjid. Ima Fadila melaporkan. Serba-serbi Ramadan. Berbagi antar sesama di bulan Ramadan dengan tradisi berbagi takjil. Selengkapnya disampaikan Familia. Bulan Ramadan selalu menjadi momen istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain meningkatkan ibadah dan mempererat silaturahmi, bulan suci ini juga menjadi waktu yang tepat untuk berbagi dengan sesama. Salah satu tradisi yang paling sering dilakukan adalah berbagi takjil, yaitu membagikan makanan dan minuman untuk berbuka puasa kepada masyarakat. Selamat datang, marhaban ya Ramadan. Kita akan berpuasa. Dalam tradisi ini, kita tidak hanya berbuka dengan menyantap takjil, tetapi juga berbagi dengan orang lain, terutama yang membutuhkan. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sumeneb Muhammad Saleh menerangkan, bulan Ramadan ini umat muslim diwajibkan untuk menjadi seorang dermawan, sehingga tidak heran jika masyarakat berbondong-bondong untuk ikut serta dalam kegiatan berbagi takjil. Yang punya kelebihan harta bersedekah pada bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang dianjurkan, diajarkan Rasulullah. Ini adalah termasuk orang yang dermawan. Paling dermawannya Rasulullah itu pada bulan Ramadan. Karihil mursalah. Itu tidak ada perhitungan. Itu pada bulan Ramadan. Ini sampai nunggu merah sekarang. Ya, kita nunggu. Soalnya sekeliling udah kan? Oh, betul. Kita nunggu lampu merah. Betul. Sana udah ya pedagang-pedagang ya? Ya, oke. Pedagang udah sekarang. Di sepanjang jalan kita dapat melihat banyak pemuda dan pemudi yang dengan ikhlas memberikan takjil gratis kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Mereka tidak hanya sekedar memberi, tetapi juga berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bukan soal siapa yang memberi atau menerima, tetapi lebih kepada semangat berbagi kebaikan. روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة. Tradisi berbagi takjil ini tidak hanya dilakukan oleh pemuda-pemudi tetapi juga oleh anak-anak, bahkan ibu rumah tangga dan karyawan. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan DWP dan karyawati RRI Sumeneb. Kepala LPP RRI Sumeneb Agustini mengatakan, bagi-bagi takjil ini memiliki tujuan menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan semangat berbagi terhadap sesama muslim. Dengan dilaksanakannya acara ini, diharapkan dapat menjadi ladang amal yang bermanfaat bagi banyak orang. Mudah-mudahan aksi berbagi ini menjadikan amal berkah buat kita semua, baik yang menerima maupun yang sudah mendonasikan dananya untuk penyelenggaraan kegiatan berbagi takjil ini. Ya Aba Zahra, kam ahinnu ilaik, lil qubbatil khadra, jitu usalli alaik, ya jaddal hasanain. Sementara itu, Ketua DWP RRI Sumeneb Yani Irdinawati berharap kegiatan berbagi takjil ini dapat terus dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Adapun yang diserahkan yaitu sebanyak 500, hampir 500 kotak nasi, itu semua dari Angkasawati DWP RRI Sumeneb. Semoga acara ini
bisa berkelanjutan tahun depan juga. Semoga acara ini membawa berkah bermanfaat bagi kita semua. Serba-serbi Ramadan. Pengurus Taekwondo Indonesia Kabupaten Pamekasan menggelar aksi bagi-bagi takjil pada momentum Ramadan 1446 Hijriah. Berikut laporan Tagoan Novantrian. Pada momentum Ramadan 1446 Hijriah, pengurus Taekwondo Indonesia Kabupaten Pamekasan menggelar bagi-bagi takjil di Jalan Jogotolir dan Terminal Ronggo Sukowati. Kegiatan bagi-bagi takjil diikuti oleh anggota Taekwondo Pamekasan. Ada 500 takjil yang diberikan kepada pengendara sepeda motor maupun tukang beca yang sedang melintas. Ketua Pelatih Taekwondo Indonesia Pamekasan, Sudianto, mengatakan, kegiatan rutin ini juga mendapat support atau dukungan dari paguyuban wali murid atlet sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini sebagai bentuk syukur kami, di mana setiap tahun itu kami prestasi Taekwondo Kabupaten Pamekasan semakin tahun semakin tinggi atau semakin meningkat. Yang kedua, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kaum duafa. Terus yang ketiga, memberikan pelajaran kepada atlet-atlet kami bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sudianto menambahkan, kegiatan kali ini juga merupakan bentuk syukur cabang olahraga Taekwondo atas peningkatan prestasi yang telah diraih selama ini. Setelah kegiatan bagi-bagi takjil, dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama atlet, orang tua atlet, dan pelatih. Sekian berita pagi Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon 0328 662 317 atau melalui alamat email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumarjo 26 Sumeneb, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.